Oke, selamat siang untuk konco-konco petani semuanya ya. Di kesempatan siang hari ini kembali saya review cabai saya yang sudah ada 4 bulan lebih ya umurnya kawan-kawan. Ini pembuahan yang kedua ceritanya. Tetap lebat juga luar biasa, pokoknya mantap. Seperti ini buahnya tampak dari atas. Dan juga selama ini tidak ada kawannya yang kena virus Gemini ataupun keriting, itu tidak ada. Selama 5 bulan tetap aman dan terkendali. Nah, seperti ini kawan. Luar biasa menurut saya, karena ya juga tanaman saya, makanya saya saya sangat senang dengan kondisi yang seperti ini. Buahnya mulai tampak kecil-kecil ya, ini udah pembuahan kedua. Oke, bagaimana kawan-kawan ya untuk merawatnya? Cara-cara merawatnya ya kudu telaten ngono kawan-kawan petani semuanya. Ngerawate piye yo, dijaga pH-nya. Nah, ini kawan, untuk pH-nya cukup saya sebarin dulu saja. Saya taburin dulu di jalan-jalannya ini seperti ini. Nah, pemupukannya ini juga saya tabur kawan-kawan ya. Ketika sudah besar ini saya perkuat dengan pupuk yang berunsur fosfor dan kalium kawan ya. Saya tabur dari bawah. Untuk fosfor dan kaliumnya saya tabur sama dolomit ini, tapi tidak bareng kawan ya. Terus saya tambahi kompos juga, saya tabur lagi, tapi komposnya sudah hilang karena hujan nih kawan-kawan. Karena kena hujan ya, itu yang di bawah. Nah, pupuknya cukup simpel. Satu, kompos harus ditambah ulang ya, kompos yang fermentasi ya kawan ya. Jangan sampai kawan-kawan itu pakai kompos yang masih mentah, itu bahaya. Setelah kompos ditambah ya, kita kasih kapur juga untuk menambah unsur kalsiumnya dan menjaga pH-nya ya. Ketika kita tambahin unsur fosfor dan kalium secara besar-besaran, kita harus memperkuat juga kalsiumnya. Pecah kawan kalau tidak dikuatkan untuk kalsiumnya. Jadi kita imbangi. Dan ini musim hujan, untuk N-nya saya kecilkan ya. Cuma saya pakai pupuk yang kandungannya nitrogen sama kalium ya. Saya pakai pupuk Green K yang saya semprotkan di daun ini kawan ya. Kita semprotannya kalau masih segini pakai Green K saja, nitrogen dan kalium. Maka kalau di atas ditambah nitrogen kalium tadi, yang di bawah ada fosfor, ada kaliumnya juga, maka yang akan naik itu fosfornya juga kaliumnya, yang paling naik kaliumnya ya kawan. Ini juga sangat bagus, bisa lebat, buahnya juga jadi semua ya. Walaupun musim hujan itu tidak masalah, yang penting seperti itu kawan ya. Untuk obat-obatannya ya masih sama Bamectin, kita rolling pakai produk yang lain, Dimetowat atau apa gitu, yang penting yang ada di sekitar kawan-kawan semua ya. Untuk jamurnya ya kita perkuat dengan tembaga hidroksida, itu fungsinya yang dikuatkan tembaga hidroksida. Kita rolling pakai antrakol juga. Lalu harus ada juga yang kita gunakan untuk menjaga bakterinya ya, kita pakai bakterisida. Terserah mau pakai Nordok atau Agrep, itu tergantung kawan-kawan semua ya. Sama saja, yang penting kita telaten kawan ya. Seperti ini. Nah, seperti ini kawan-kawan ya. Aman semua. Ini lumayan hasilnya. Cukup tinggi kawan. Sekelasnya orang tani itu ya cukup tinggi. Seperti ini. Untuk penyepraiannya saya lakukan untuk hama jeda 1 hari kawan ya. Cuma coro penak ngomong ya, tak gangi sedino, kadang bendino kawan. Saya lihat kalau di ujung-ujung pucuknya ini ada hama, kita harus cepat sikat habis, jangan sampai tersisa. Nah, kalau ini kan bersih kawan ya. Seperti ini.
sangat mudah sekali kawan ya untuk merawat cabai. Ini tingginya setinggi apa ya, diri saya ya. Ini saya itu sama tingginya sama cabai ini. Nah seperti ini buahnya, banyak sekali, tidak mengecewakan kawan ya. Nah kalau kawan ingin mencoba silahkan kawan-kawan coba di tanaman kawan-kawan ya. Nanti taburi saja dolomit itu sama kompos fermentasinya sebanyak-banyaknya kalau yang itu dolomit ataupun komposnya. Kalau pupuk fosfor dan kaliumnya ya pakai saja 5 gram per tanaman sudah cukup. Nanti dihitung, misalkan tanamannya 500 ya 5 gram kali 5 cukup 2,5 kilo atau 3 kilo itu sudah cukup untuk fosfor dan kaliumnya. Kalau musim hujan ya tidak dipakai NPK sudah tidak apa-apa. Nanti N nya kita ambil dari pupuk Green K ya, yang di itu kan ada Green K itu kandungannya nitrogen sama kalium. Nitrogennya cuma 13%. Karena kenapa kita pakai yang 13? Karena musim hujan itu sudah dipasok nitrogen alami dari air hujan. Dan untuk kaliumnya 46% itu Green K, sangat bagus kawan ya. Hasilnya ya seperti ini. Nah yang paling utama pH-nya harus dijaga, itu kelemahannya tanaman ketika pH turun. Dan ngomong-ngomong soal bagaimana saya tabur kapur dan pupuk kompos fermentasinya, itu saya itu paling lama cuma jeda berapa hari ya, kadang 5 hari sekali saya tabur kompos fermentasi sama kapurnya ya. Paling lama itu 2 minggu saya tabur lagi. Ini jauh lebih aman, tanpa pakai bakterisida pun sudah normal tanaman. Meski hujan seperti apa, tidak ada yang kena rontok ataupun layu, sama sekali bersih kawan, daunnya bersih. Nah seperti itu. Oke, terima kasih untuk kawan-kawan. Sampai ketemu lagi di video yang lainnya. Semoga bermanfaat buat konco-konco ya. Ini sebatas pengetahuan saya saja ya sebagai petani. Ini cukup simpel sekali. Kalau bicara soal buah ya, enggak perlu ditanya lagi. Enggak perlu ditanya lagi kawan ya. Buahnya itu luar biasa. Seperti ini sambil merunduk-runduk di bawahnya, di bawah pohon cabai. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.